Para santriwati yang kami hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka mengikuti ujian semester pertama. Dan sudah selesai semuanya ya. Dan ini merupakan hari pertama daripada ujian. Tidak berpanjang kalam, tujuan Ustadz membuka Zoom itu adalah untuk mengoreksi bersama ya. Artinya ujiannya hari ini, nilainya hari ini. Gitu. Jadi tidak diundur-undur. Makanya apa namanya kita akan koreksi bersama. Eh, Teknisnya begini pada ustazah yang menunggu. Teknisnya adalah masing-masing dari ustazah itu eh, mengambil apa kertas yang mengambil kertas ujian dari mahasiswa dari santriwati dari santriwati eh, kemudian dari situ ya sebentar ya. Yang kita lanjutkan eh, masing-masing karena waktunya terbatas setengah jam ya. Tolong para ustazah yang ada mengambil apa namanya dinyalakan dulu ininya apa namanya kameranya ya yang lain dinyalakan kameranya. Jadi ambil eh, kertas dari semua santriwati atau peserta ujian, kemudian dibagikan kembali secara random, secara acak gitu ya. Dan masing-masing santri kemudian ikut mengoreksi temennya, yang milik temennya. Jawabannya ada dalam catatan semuanya. Nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanya sama Ustadz. Ustadz nunggu sampai selesai proses penilaian ini. Gitu ya, silahkan yang sudah siap. Yang belum selesai ujian ya anu, lanjut. Tapi yang sudah selesai segera diserahkan. Kemudian dibagi. Ustadzanya membagi silahkan. Ustadzanya membagi kepada peserta dengan nama yang berbeda ya. Bukan dengan apa acak bukan bukan hasil ujiannya. Bisa dipahami ya. Diberikan kepada temennya. Makanya punyanya A berikan ke B, punya B diberikan ke C, yang punya C diberikan ke A. Ya, dan begitu seterusnya.
Udah belum? Ini yang sama kelot sama muzat sama al-Islam belum kelihatan. Sama muzat ada ya. Sama al-Islam sama kelot belum kelihatan. Sama al-Islam belum siap sama kelot. Islam kelot muzat jadi bening. Ya, segera para ustazah yang menjaga ngambil kertas kemudian dibagi kepada santriwati kembali. Yang jadi bening sudah. Ini kok nggak ada pergerakan. Sudah Ustadz. Ya sudah, kalau sudah segera masing-masing mengoreksi ya. Itu ada 10 soal, berarti masing-masing nilainya 10. Jadi nanti kalau benar semua 100. Kemudian satu nomor itu ada beberapa poin ya. Contohnya di sini eh, ya soalnya namanya di sini apa arti Umdatul Ahkam tentang apa buku ini berbicara siapa pengarangnya. Ini kan ada 3, berarti masing-masing 30. Masing-masing tiga, jadi 10 kan. Sebutkan 3 ulama yang syarah Umdatul Ahkam. Ini kalau yang jawab 2 berarti dapat 7 ya. Kalau yang jawabnya 1 dapat 30 atau 3,5. Kalau semuanya dapat 10. Nomor 3 sebutkan pengertian tohara secara bahasa dan istilah. Ini berarti secara bahasa ini 30, yang istilahnya 70. Itu ya. Tapi kalau benar semua 10. Nah, 7 ini yang secara bahasa 3, secara istilah 7, berarti 10 kan. Sebutkan pengertian hadis dan pembagiannya. Jadi gitu aja ya, dipakai ilmu kira-kira. Jadi intinya setiap nomor itu nilainya 10. Kalau salah dikit ya berarti 9. Salah agak banyak 8. Salahnya setengah berarti 5. Ya. Apa arti istilah di bawah ini? Istinsar, istinsar, istijmar. Ya. Ini berarti masing-masing 33 nilai, 3,3 nilainya. Berarti kalau benar semua 10, salah satu berarti 7, ya. Kesalah 2 berarti ya 3 gitu. Dan seterusnya sampai bawah. Sebutkan dua penyebab sisa kubur, berarti masing-masing 50, 55. Eh, Sebutkan doa masuk masjid secara lengkap dan apa artinya khubus wal khobais. Berarti ini khubus wal khobais ini 5, doanya 5. Sebutkan pengertian mati dan hukumnya. Ini juga 10 bagi 2 gitu. Ya, yang kesulitan silahkan ditanya, santriwatinya bisa melalui ustazah yang menjaga. Nanti ustazahnya bisa nanya langsung ke ustadz. Ya, kalau ada kesulitan. Ini asal makrot ini enggak, sejak tadi enggak tampil-tampil kenapa ini? Halo, asal makrot, ikut ujian enggak kira-kira? Asal makrot. Iya, asal makrot nanya boleh diulang. Apa yang diulangi? Enggak, buka dulu ininya. Asal makrot buka dulu videonya. Nah, itu dong. Eh, Diulangi apanya? Masing-masing. Jadi itu 10 soal. Berarti satu soal nilainya 10.
Kalau benar semua 100, ya satu nomor nilainya 10. Boleh ditanya lewat tulisan atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Gitu ya. Dan satu nomor itu ada beberapa eh, poin. Namanya sebutkan 3 ulama. Berarti satu ulama itu nilainya 3,5 atau 3,3. Kalau ditulis semuanya berarti 110. Kalau salah satu berarti nilainya 7. Kan begitu aja. Jelas semua ya insya Allah ya. Asal jadi bening, asal memuzat, asal Islam, asal makhluk. Asal makhluk kan cuma 5 orang kan. Ini ustazahnya ikut ujian juga sebetulnya kan. Termasuk ustazahnya juga. Kita tunggu ya sampai terkumpul nilainya. Afan Ustadz izin bertanya. Ya silakan, silakan. Afan Ustadz untuk nomor 4, betul pengertiannya tapi salah salah menuliskan pembagiannya, contoh pembagiannya. Nomor berapa? Nomor 4 Ustadz. Nomor 4. Sebutkan pengertian hadis dan pembagiannya. Harus sesuai dengan apa namanya materi kita ya. Hadas, ada hadas besar, ada hadas, kan hadas dibagi menjadi hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil si BAK dan BAP. Hadas besar junub bermimpi basah, haid dan nifas. Memang pembagiannya apa itu yang ditulis di situ? Di sini ditulisnya hadas kecil BAK, hadas besar BAB. Oh, salah dikit. Nah, jadi hadas, maaf, hadas besar BAB. Itu bukan hadas besar, buang air besar. Maka dia salah contoh ya 8 lah. Maksudnya berarti kalau benar semua cuma salah contoh ya 8 nilainya. 8 lah. Oke? Nomor 4 itu untuk dia yang salah tadi nilainya 8. Itu ya. Baik Ustadz. Yang lain silakan nanya nggak apa-apa. Kalau yang kayak gitu-gitu tanyakan.
Ustaz izin bertanya. Ya, Kalau salah tahun lahirnya gimana Ustaz? nomor berapa? Nomor satu Ustaz. Nomor satu. Siapa yang salah lahir tanggal lahirnya? Pertanyaannya, apa arti undang dan tentang apa buku ini berbicara serta siapa pengarangnya? Nggak ada pertanyaan tanggal lahirnya. Kalau benar jawabannya sudah, tanggal lahir itu hanya tambahan. Ya, tanggal lahir hanya tambahan. Tidak Durgani Magdisi 451 sampai 500. Nggak masalah, beri 10 karena tidak ditanya tanggal lahirnya selama dia benar namanya. Ya, nggak masalah. Apa Ustaz izin bertanya? Ya, Ini nomor satu nama pengarangnya itu Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Kan itu nggak ada bin Abdul Manaf. Jadi nilainya berapa Ustaz? bentar. Eh, apa dia bilang Abdul Ghani Al-Maqdisi? Bukan. Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Abdul Ghani bin Abdul Manaf. Wah, ini tidak diajarkan itu. Dapat dari mana itu? Dia Abdul Ghani bin Abdul Manaf gitu ya. Makdisi. Al-Maqdisi ya udah yang benar itu. Itu tambahan dari dia. Yang penting itu ada Abdul Ghaninya, ada Al-Maqdisinya. Ya, udah nggak apa-apa. 10, 10 nilainya. Yang nomor dua Ustaz, ini kan Ibnu Mulkin Al-Arabi. Terus yang kedua juga Ibnu Daqiqi Ahkam. Ibnul Mulken, Ibnu Daqiq Quraid, dan Abdullah Al-Bassam. Hah? Ada yang kurang sama ada yang kelebihan. Cuma yang benar tuh yang nomor tiga Abdullah. Yuk, gimana? Jadi nyebutin namanya ada yang kelebihan sama ada yang kurang. Nyebut namanya kelebihan. Ibnu Mulkin Al-Arabi itu yang nomor pertama. Terus yang kedua Ibnu Ilmu Dakiki doang. Ibnu Dakiki doang. Itu Daqiq, nggak apa-apa. Itu Terus yang udah ada ketiga, yang kebenar itu. Ah. tapi yang pertamanya itu ada tambahan Al-Arabi, nggak apa-apa. Al-Arabi, ya kalau gini loh. Intinya Ibnu Mulqin. Nah itu yang intinya gitu tambahan itu dari mana? Itu nggak dianggap. Yang penting Ibnu Mulqin, Ibnu Daqiq, sama Abdullah Basam. Kalau itu benar walaupun ada tambahan dianggap benar. Ya, cuma saya nggak tahu itu tambahnya dari mana itu ya. Ya nggak masalah. Nah, Ustaz, Ya, ya. Ada yang lain silahkan. Bisa, bisa Apa Ustaz? kecil-kecil. Izin bertanya Ustaz. Ya silakan. Untuk yang nomor 4 itu disebutkan pengertian dan pembagian saja, tapi tidak ada contohnya Ustaz, hanya BAB dan BAK. Tidak disebutkan BAB itu contohnya apa dan hadas kecil itu contohnya apa dan hadas besar itu contohnya apa, tidak disebutkan gitu Ustaz. Hanya BAB dan BAK itu sudah salah. Itu apa Ustaz?
bukan Ustaz. Jadi yang nomor 4 itu hanya disebutkan pengertiannya saja dan pembagiannya dan pembagian hadas besar dan hadas kecil, tapi tidak disebutkan hadas kecil itu apa dan hadas besar itu apa gitu Ustaz. Apa nilainya kira-kira berapa ya Ustaz? Itu nggak diberikan contohnya. Nah Ustaz, nggak diberikan contohnya. Itu nilainya ya 8 lah ya. 8 dikurangi 2 ya. Karena kan harus ada contoh. Tapi kan contohnya ya makanya dikurangi 2 8 lah. Oke. Apa Ustaz? Ya, Kalau misalnya doanya benar tapi penulisannya salah, itu nilainya berapa? Kurang satu huruf gitu Ustaz. Ini gimana? oh, kurang satu huruf. Gimana bacaannya coba? Coba dibaca, apa salahnya di mana? Maksudnya, coba dibaca. Kalau contohnya gini Ustaz. Allahumma anni, bukan ini tapi anni. Gimana Ustaz? Oh, udah bener Dan itu. juga Udah nggak apa, ditambahin alif lamnya Ustaz. udah nggak Ditambahin apa-apa. alif lamnya juga. Nggak apa-apa. Itu Gak apa-apa. nilainya udahlah. Nilainya 10 atau 9,5 juga nggak apa-apa. Nggak pengaruh. Boleh lah itu. Ani audubika ya. Ya udah 9 lah. 9,5. Nggak apa-apa ya. Afwan Ustadz izin bertanya. Ya. Bagaimana jika ada pertanyaan yang jawabannya sudah benar hanya kurang sempurna Ustadz? Contohnya mana? Langsung aja. Oh, baik Ustadz. Yang nomor 10 Ustadz. Pertanyaannya pengertian mazi dan hukumnya. Di sini ada pengertiannya sudah benar tapi dalam penjelasan teksturnya salah Ustadz. Bagaimana Ustadz? Teksturnya. Kan Apa katanya? harus teksturnya eh, tidak kental dan eh, tidak kental dan tidak berbau, tapi di sini tulisannya teksturnya lengket atau pekat. Oh, tidak kenal, tidak bau, ditulis kat. Lengket. Nek, lem berarti. Ya, itu eh, yang lain udah benar berarti. Coba dijawab, dibaca lengkap jawabannya. Maka Apa adalah Ustaz? cairan dari kemaluan dengan adanya syahwat atau tidak dengan syahwat dan teksturnya lengket atau pekat dan tidak membuat lemas. Hukumnya Oh, najis udah. dan membatalkan wudu. Ya, udah itu nilainya 8. Ya, nilainya 8. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Nah, Apa Ustaz izin bertanya? ya. Apa Ustaz? Izin bertanya. Satu-satu. Tadi siapa yang duluan tadi? Ya, ya silakan. Mana yang duluan siapa? Silakan. Anak Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya. Kalau misalnya dia masuk kamar mandinya, bacaannya Al-Humma ini kurang lamnya itu nilainya berapa? Allahumma kurang lam. Ah, Ya udah nilainya 9,9. 9,5 atau 9 nggak apa-apa. Ya itu sebenarnya nggak masalah ya. Ya, ya kurang teliti ya 9,9 lah 10 juga boleh itu kan biasa. Ini pas ngantuk kurang lam. Izin bertanya.
Izin Ya, bertanya, jangan. Ustaz. Nah, Kan itu yang nomor 5 itu sebenarnya nomor 4, 5 yang apa sih? Udah hadis itu. Hmm. Harusnya kan walil aqobi, Ustaz. Tapi di sini jadinya walil aqobi. Jadi gimana, iya. Ustaz? Oh ya, tapi dan mendapat ancaman dari, misalnya nanti menimpa orang yang tidak masuk tembaknya tidak sah dan mendapatkan ancaman dari Allah. Berarti jawabannya cuma satu ya, sebutkan hadis yang menunjukkan bahwa orang yang tidak membasuh wudhunya tidak sah dan mendapatkan ancaman dari Allah. Wailun lil aqabi minan nar. Ditulis sih walil aqab. Ya, itu sudah itu nilainya walil aqab. Wailun lil aqab kurang ya dan lam ya. Udah nilainya 7,5. Izin bertanya, Ustaz. Ya, ini 7,5 ya silakan. Yang pengertian tahara secara istilah. Yang harusnya jawabannya kan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tapi yang ditulis hanya mengangkat atau menghilangkan najis. Gimana, Ustaz? Ya, bukan pengertian tohara secara bahasa dan istilah bahasanya udah benar. Udah, Ustaz. Terus istilahnya apa tadi? Mengangkat atau menghilangkan najis. Oh, padahal mengangkat hadas. Kurang hadas berarti. Iya, Ustaz. Kurang hadas. Ya, beri dia nilai 8 lah. Kalau yang tentang khuf, Ustaz, yang jawabannya kan sepatu atau penutup kaki yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Harusnya kan ada dan menutupi kaki. Tapi kalau tidak ada dan menutupi kakinya gimana, Ustaz? Yuti mata kaki. Ya, menutupin mata kaki, Ustaz. Oh, 4 syaratnya sudah benar. Benar, salah, Itu Ustaz. pengertian khuf atau 4 syarat coba dibaca lengkap anunya. Sebutkan pengertian khuf dan 4 syarat bahasa khuf. Coba apa? Khuf, sepatu atau penutup kaki yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Syaratnya yang 4 itu, Ustaz, udah benar. Oh, soalnya 4 sudah benar. Berarti yang kurang tadi apa? Dan menutupi mata kaki. Dia adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Dia nggak ada nutupi mata kakinya ya? Ya, Ustaz. Oh, ya udah nilainya itu kan mata kaki ya nilainya 8 lah. Satu lagi, Ustaz, yang nomor 1. Ya, Yang nomor 1 kan ada 3 poin. Yang pertama udah lengkap, yang keduanya harusnya kan berisi apa? Berisi hukum hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Tapi kalau cuma diisi apa? Gimana? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim gimana? Tapi udah ada 3 poin. oh nggak ada hadis-hadisnya. Ya, Ustaz, kurang hadis-hadisnya. Hmm. Apa yang udah terangkan hadis-hadis yang ini tentang apa buku ini berbicara? Apa arti Umdatul Ahkam sudah dijawab? Apa buku Udah, ini berbicara? jawabannya seperti ini, Umdatul, Ustaz. coba jawabannya baca lengkap ya. Umdatul Ahkam adalah dasar-dasar hukum dalam Islam yang disusun berdasarkan kitab fikih. Poin yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi 451 sampai 500 Hijriah. Hmm. Ada ditulis hadis-hadisnya enggak? Itu coba diulangi tadi. Ada bacaan hadis-hadisnya enggak? Hadisnya kurang, Ustaz. Coba dibaca ulang, ulang. Umdatul Ahkam adalah dasar-dasar hukum dalam Islam yang disusun berdasarkan kitab fikih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dikarang oleh Abdul Ya, Ghani ya. Al-Maqdisi. Ya, itu dapat 8 lah ya. Karena hadis itu penting. Dapat 8 ya. Oke. Ada lagi nggak?
Satu lagi Ustaz. Ya boleh ya, silakan. Ini eh, tentang nomor satu juga Ustaz, tapi beda orang. Ya. Yang nomor satu, Umdatul Ahkam. Diisinya umda, artinya dasar, ahkam, hukum. Buku ini Ya. berisi tentang hadis hukum yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Umdatul Ahkam enggak dikasih pengertian gimana Ustaz? Lah, iya nggak apa-apa. Umdah dasar, ahkam hukum memang begitu dalam tulisan. Umdah adalah dasar, ahkam adalah hukum-hukum. Berarti dasar hukum-hukum yang berisi tentang hadis-hadis hukum yang dikatakan itu benar itu. 10. Ada, ada lagi kan? Ada. Apa Tiga Nusat izin kemenangan. bertanya? Ya, Apa Nusat izin bertanya? ya silakan. Pak, kalau misalnya pengertian hukumnya adalah sepatu atau alas kaki yang digunakan untuk sholat yang digunakan untuk perjalanan jauh itu gimana Ustaz? Nomor berapa itu? Nomor 9 Ustaz. 9. Yang digunakan untuk berjalan. Udah. Eh? Berjalan jauh Ustaz. Coba diulangi pengertiannya. Kalau diulangi Huf jawabannya adalah pelan-pelan. gini Ustaz. Huf adalah sepatu atau alas kaki yang digunakan untuk sholat, yang digunakan untuk perjalanan jauh. Jadi itu gimana Ustaz ini? Padahal pengertian sebenarnya apa? Jawaban yang benar apa? Hoof adalah sepatu atau penutup kaki yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air dan menutupi mata kaki. Iya, berarti ya itu kan pertanyaannya kan berapa itu entar pertanyaannya itu pengertian khuf dia salah. Kalau 4 syaratnya benar nggak? Halo, 4 syaratnya ditulis nggak di situ? Syaratnya benar, Ustaz. Oh, udah dapat 50 deh. Dapat 5. 5 baik. Atau enggak, itu ada enggak 5, 6 tuh, 6, 6 karena dia ada yang benar tapi walaupun ya enggak benar banget 6 ya. Dapat nilai 6. Jadi 4 poin berkurang ya. Apa, Ustaz? Kalau misalnya pengertiannya cuman hoof adalah penutup kaki, gimana, Ustaz? Ya kurang itu. Berarti kalau syaratnya benar 5 ditambah 2 ya 7,5 lah itu. Ustaz Afan, Ya. kalau itu yang nomor 7, Allahumma. Tapi mimnya panjang, Allahumma jadi. Itu gimana, Ustaz? A'udzubika, a'udzubika. Coba dibaca. Ini Allahumma, Allahumma ini Allahumma a'udzubika. inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Oh, minanya mina gitu ya. Mina gitu. Bagian Allahumma-nya Ustaz yang salah. Gimana? Allahumma. Allah, Yang panjang ma, yang mana? mimnya panjang. Jadi Allahumma. Allahumma gitu. Ya sudah itu diberi nilai 9 lah. Jazakallah. Hmm. Ini udah pada selesai semua. Jati bening udah selesai nampaknya itu. Ustaz, kalau yang nomor 5 kan harusnya wailul lil aqabi minan nar. Nunnya kan ada 2, tapi nunnya 1, tapi bertasydid Ustaz. Itu nilai berapa Ustaz? Wailul lil aqabi minan nar. Terus apa tulisannya di situ? Harusnya nunnya 2, tapi cuma ada 1, tapi bertasydid. Jadi Hmm. bacanya wailul lil aqabi bimin nar. Oh, nggak ada alif lamnya.
nunnya nggak ada dua Ustaz, cuma satu biminar. Minar, oh itu. Min, minanar nggak ada alif lamnya dong. Nunnya cuma Eh, satu Ustaz. iya, Pak kan minanar. Oh, minanar, mem, non, alif lam, non gitu kan? Nggak ada tasjidnya maksudnya. Nggak ada. Halo? Halo? Tulisannya mim, nun, alif, ro. Mem, non, alif, ro. Mem, non, alif, lam, minanar. Oh ya, berarti kan, iya itu kan nggak ada non, nggak ada alif lamnya. Ya, ya itu 8 lah ya, 8. Kurang Terus 2, dikurangi 2. buat yang nomor 9 kan ada syaratnya 4 ya Ustaz. Tapi satunya salah. Mm-mm. Semuanya salah syaratnya. Ada satu yang salah. Oh, yang sudah salah kurangi lah. Namanya itu kan 4. 4 ini ya kalau satu yang salah ya 8 nilainya dikurangi 2. 8 nilainya. Oke. Tapi izin bertanya, Iya. kalau yang tadi yang sulit itu artinya salah gimana? Nggak kurang jelas suaranya. Yang sulit tahu Ustaz. Kalau artinya sungguh celaka bagi tumis yang tidak dibantu gimana? Kurang-kurang jelas. Coba yang bisa jelaskan suaranya dari Ustadz kurang jelas ya. Nomor berapa yang ditanyakan dan apa itu kok suaranya udah terputus-putus. Nomor 5 Ustaz. Ya, nomor 5. Artinya sungguh celaka bagi tumit yang tidak dibasuh. Itu gimana Ustaz? Sebutkan hadis yang menunjukkan bahwa orang yang tidak membasuh tubuhnya tidak sah dan tidak ada perintah untuk mengartikan. Sudah ditulis bahasa Arabnya enggak? Ditulis Ustaz. Terus artinya apa tadi? Sungguh celaka bagi tumit yang tidak dibasuh. Sungguh celaka bagi penista. Bagi tumit. Oh, ya udah benar lah. Sungguh celaka bagi tumat ya tidak dibasuh. Benar lah. Ya itu pertama. Yang jelas hadisnya yang ditulis sudah benar. Kan kita tidak minta artinya. Dan artinya pun sebenarnya ya mirip-mirip wain binanar itu kan celaka karena akan masuk neraka kan. Udah itu dianggap nilainya 10, oke? Iklan Ustaz. Ya, Apa Ustaz izin bertanya? ya. Silakan. Afwan Ustaz mengenai pertanyaan nomor 4 kan sebutkan pengertian hadas dan pembagiannya. Jadi nggak dibilang nggak dibilang contohnya Ustaz, soalnya pertanyaannya nggak diminta contoh Ustaz. Bagaimana nilainya Ustaz? Iya, ya. Jadi tadi sudah ditanyakan dan ini bagus juga ya. Sebutkan pengertian hadas dan pembagiannya. Tidak diberi contoh. Tadi karena pertanyaan pertama tadi siapa? Tadi ya sudah terlanjur itu. Hanya pembagiannya nggak ada contoh. Kita beri nilai 8. Disamakan aja ya. Itu nggak ada contohnya 8. Dan sebenarnya atau yang pertama tadi di ini ya. Jadi yang pernah bertanya tadi siapa ya? Halo? Ya Ustaz, masalahnya nggak ada soalnya nggak disuruh sebutkan contohnya Ustaz. Jadi nggak ditulis nilainya tetap kurang Ustaz. Apa Ustaz? Mungkin gini. Yang saya tanya itu adalah siapa yang pertama tadi nanya dan sudah terlanjur Ustadz berikan karena nggak ada contohnya atau contohnya salah. Itu tadi
dikurangi nilainya. Tolong itu nilainya nggak dikurangi. Maksudnya karena memang tidak ada pertanyaan itu dan contohnya cuma sebutkan nomenklatur dan pembagiannya. Paham? Semua yang ngoreksi ya, halo? Ya, Ustaz. Pengumuman yang ngoreksi untuk nomor 4, kalau jawabannya pengertian hadis dan pembagiannya nggak ada contohnya, maka nilainya 10 karena memang tidak ada pembagiannya. Kalau hanya memberikan contoh, nggak ada pembagiannya, itu namanya nilainya 8. Ya. Tapi kalau tadi contohnya BAB dan BAK, nah itu salah itu. Ya, itu berarti nilainya apa berarti 6 atau 7 itu karena hadis kecil dan hadis besar bukan BAB dan BAK. Ya, jadi kalau nggak diberi hadis kecil nggak diberikan hadis kecil dan hadis besar, berarti itu salah dan nilainya kalau apalagi kalau nggak ada contohnya nilainya 5, kalau ada contohnya nilainya 7. Kalau contohnya benar 8, kalau contohnya salah 7 gitu ya. Bisa dipahami. Ya sebenarnya nggak banyak pengaruh terhadap nilai sih, tapi itu jawabannya ya. Karena tidak ada contohnya, maka kalau orang nggak memberikan contoh, berarti udah bener ini 10. Tapi kalau memberikan contoh, nggak memberikan pembagian hadis kecil dan hadis besar, berarti nilainya 8. Itu kalau contohnya benar, kalau contohnya salah ya 7. Kalau salah semua ya 5. Gitu. Ya, tapi kalau ditanyakan sih salah hanya salah satu aja. Berarti nilainya 7 yang BAB dan BAK tadi. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Mbak, kan itu nomor 8 disuruh sebutin dua penyebab siksa kubur. Terus kalau Hmm. misalnya jawabnya tidak menutup aurat ketika kencing dan cebok, nilainya gimana, Ustaz? Nah, itu benar lah. Eh, Jawabannya itu tidak menutup aurat ketika kencing dan tidak menyebutkan Dan penyebab cebok. fitnah. Apa? Enggak, Ustaz. Oh, ya nilainya Ini eh, apa jawabannya? nulisnya ini, Ustaz. Tidak menutup aurat ketika kencing dan cebok. Oh, itu berarti nilainya 5 ya, karena penyebabnya hanya satu itu, yang satu lagi nggak disebutkan. Tukang fitnah nggak disebutkan. Sekarang, Ustaz. Nilainya 5 itu. Ya, nilainya 5. Apaan, Gimana Ustaz? udah Izin bertanya. eh? Ya silakan silakan. Gimana, Ustaz, kalau misalnya tahara, istilah menghilangkan hadas atau najis? Ya Istilahnya tuh menghilangkan nadas, mengangkat hadas yang menggunakan najis. Nggak apa-apa, itu udah 9 lah. Ustaz Afan. Ya, Kalau yang nomor 2 benar. Cuman pakainya bahasa Indonesia nggak pakai bahasa Arab, Ustaz. yang mana itu? Sebutkan 3 ulama yang serang. Oh, nggak apa-apa. Yang penting namanya benar ya. 10. Nggak apa-apa. Afan Ustaz, kalau syarat hurufnya itu kurang satu Ustaz. Satu, 9. Tadi yang kurang satu berapa nih? Oh, kurang satu. Eh, Tadi 4 ya. Yang kurang satu ini 8 ya. Udah 8 itu kurang satu. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, baik. Ya, Ustaz yang nomor 10 kalau kan itu bagi, tapi dia nggak nyebutin yang tidak memancarnya itu gimana, Ustaz? Sebutkan pengertian madhi. Kurang apa dia?
kurang tidak memancarnya itu gimana Ustaz? Ya 9 lah. Nah, Ustaz. Ya. Nah semua adik-adik, kalau udah semua dikumpulkan, eh, nanti penanggung jawabnya merekap nilai, kemudian nilainya langsung dikirim ya, lewat nilainya dikirim lewat HP WA ke Ustazah Amel. Nah, Ustazah Amel ngirim ke Ustadz nilai nama dan nilai. Kemudian kertasnya nanti dikumpulkan ketika pas ada yang ke PMI ya. Dikumpulkan dulu di mana? Di Asrama Al Islam ya. Berarti Ustazah Amel mengumpulkan. Kita lihat juga nanti bentuk fisiknya ya. Jadi bentuk fisiknya nanti aja kalau pas ada yang ke PMI bisa dititipkan atau ke Asrama Al Islam. Dititipkan jadi satu ya ke Ustazah Amel semuanya, baru Ustazah Amel kalau udah terkumpul semuanya ke Ustadz ya. Tapi nilai itu udah dikirim sejak sekarang. Ya, nilainya dikumpulkan semuanya, namanya ditulis, nilainya berapa, dikirim lewat WA ke Ustazah Amel. Ustazah Amel ngirim ke Ustadz. Itu ya, hari ini berarti sudah selesai ujiannya, sudah ada nilainya. Ya, Evan Ustaz, alhamdulillah. Ya, silakan kalau yang belum belum selesai silakan. yang nomor 10 itu kan pengertian tentang mazi, tapi kurang Ustaz. Kurang apa? Kurang apa? Kayak gini Ustaz, mazi adalah cairan yang keluar dari kemaluan baik dengan syahwat ataupun tidak. Kayak gitu aja Ustaz. Hmm. Ya, nilainya dan hukumnya ditulis enggak? Hukumnya ditulis Ustaz. Apa? Hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Ya, beri dia nilai berapa? 7,5 ya. Ya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, sama-sama. Gitu ya, udah selesai semua ya. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus nampaknya. Di atas 50 semuanya ya. Masya Allah. Jadi, dan nilainya bagus semuanya. Ya. Udah nggak ada yang bertanya, berarti udah selesai ya. Kita mau ujian yang berikutnya ini. Ujian bahasa Arab. Iya kan? Silahkan ya. Sudah selesai ya dari Ustadz ya. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa segera para penanggung jawab asrama mengirim nama dan nilai ke Ustazah Amel bagian akademik. Nanti Ustazah Amel ngirim ke Ustadz. Adapun bentuk fisiknya nanti silahkan kapan-kapan nggak apa-apa. Saya kira itu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Sama-sama.